Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aldira Maradita Sesar Purwanto, SHMH, merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bukti unsur pengajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah konsentrasi yang dapat diambil oleh mahasiswa dengan konsentrasi perdata pada semester 5 dan semester 7. Deskripsi mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada mata kuliah ini membahas terkait dengan pemahaman dasar, peristilahan, definisi, pemilik HKI, dan jenis-jenis HKI. Berkenaan juga dengan aspek private HKI akan dibahas tentang kepemilikan HKI, perjanjian lisensi, dan peralihan HKI, serta penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Pokok bahasan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, yang pertama, sejarah dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual, yang kedua, kedudukan hak kekayaan intelektual, yang ketiga, hak cipta dan hak terkait, yang keempat, merek dan indikasi geografis, yang kelima, rahasia dagang, yang keenam, paten dan perlindungan varietas tanaman, yang ketujuh, perlindungan tata letak sirkuit terpadu, yang kedelapan, desain industri, yang kesembilan, KI komunal, yang kesepuluh, penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Capaian pembelajaran mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus-kasus HKI yang berkembang dalam masyarakat dengan baik. Referensi yang digunakan dalam hak kekayaan intelektual yang pertama, buku milik Agus Sarjono dengan judul Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Yang kedua, buku dari Prof. Rahmi Janet Parinduri dengan judul Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha. Yang ketiga, buku dari Prof. Rahmi Janet Parinduri dengan judul Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Sistem metode evaluasi pembelajaran dan media pembelajaran. Yang pertama, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu blended learning, merupakan pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka langsung dan pembelajaran secara online. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah diskusi kelompok, yang kedua studi kasus, di mana studi kasus ini memperbanyak analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan juga yang ketiga adalah presentasi. Presentasi ini dilakukan di kelas sebagai bentuk pembelajaran kolaboratif. Media pembelajaran. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama buku referensi, yang kedua PowerPoint, yang ketiga kasus-kasus, yang keempat artikel ilmiah, di mana kesemuanya dapat diunduh di e-learning ilmu.upnjatim.ac.id. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tugas, yang kedua evaluasi tengah semester, yang ketiga evaluasi akhir semester, di mana ketiga evaluasi ini memiliki bobot. Yang pertama, tugas dengan bobot 20%, yang kedua ETS dengan bobot 40%, yang ketiga EAS dengan bobot 40%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, di mana di dalam pertemuan ini, di pertemuan kedua, kita akan berbicara terkait dengan hak cipta. Nah, saya mau menyampaikan dulu, hak cipta di pertemuan ini secara umum akan saya sampaikan dari mulai apa itu sebetulnya definisi dari hak cipta, kemudian diatur di mana, kemudian di dalam hak cipta itu kita kenal adanya hak ekonomi dan hak moral. Kemudian kita akan melihat juga apa sih sebetulnya pencipta itu, karya ciptaan itu apa, dan kemudian kita akan melihat juga ada contoh-contoh kasus.
Nah, dari contoh kasus itu nanti teman-teman bisa menjadikan bahan di pertemuan selanjutnya untuk kita akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa yang ada di dalam hak cipta. Jadi di pertemuan ini kita belajar teorinya dulu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar gimana sih sebetulnya kalau seandainya kita menemukan adanya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak cipta, penyelesaiannya itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk di apa itu sebetulnya hak cipta, kita mereview dulu pertemuan kita sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita kan belajar terkait dengan adanya pembagian dari hak kekayaan intelektual. Ada yang masih ingat pembagian hak kekayaan intelektual itu seperti apa teman-teman? Hak desain industri, paten, lalu varietas perlindungan, varietas tanaman, merek. Itu adalah pembagian hak kekayaan intelektual yang sifatnya industriable, betul? Apakah hak cipta itu adalah hak kekayaan intelektual yang sifatnya industriable, Mbak? Ada yang ingat barangkali mungkin teman-teman yang lain? Yang bukan sifatnya industriable. Kalau yang sifatnya industriable tadi yang sudah disebutkan ada merek, kemudian ada paten ya. Nah, kalau hak cipta ini teman-teman, ini adalah sifatnya personal karena dia ditujukan dan diberikan kepada personal begitu, dan memang bukan bentuknya untuk bidang industri. Yang bentuknya untuk bidang industri ini kita kenal adanya merek, kemudian adanya paten, kemudian kita kenal ada desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri. Tapi tadi pernyataan dari Mbak Andriana sudah benar. Terima kasih Mbak Andriana. Ya. Nah, kita melihat bahwa adanya hak yang sifatnya personal begitu, yang biasa kita kenal dengan namanya, ada salah satunya adalah hak cipta. Nah, kita juga belajar di pertemuan sebelumnya ada yang namanya kekayaan intelektual yang sifatnya komunal, ya. Seperti pengetahuan tradisional itu adalah kekayaan intelektual yang sifatnya adalah komunal, karena biasanya dimiliki atau didapatkan oleh komunitas-komunitas atau sekelompok yang ada di daerah tertentu, yang itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Itu yang dinamakan hak kekayaan intelektual yang sifatnya adalah komunal, ya. Oke, kita akan masuk nih kepada hak cipta. Nah, hak cipta itu sebetulnya apa sih? Hak cipta kalau kita lihat di dalam undang-undang hak cipta, atau kita sebutnya adalah copyrights, adalah hak eksklusif. Ada hak eksklusif di bold biru untuk menyampaikan atau menjelaskan, untuk menekankan bahwa yang namanya copyrights atau hak cipta itu adalah eksklusif. Eksklusif ini bagi siapa? Eksklusif ini adalah bagi pencipta ataupun penerima hak. Untuk apa sih? Untuk mengumumkan, untuk memperbanyak ciptaan. Jadi eksklusivitas ini hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak. Nah, nanti kita juga akan belajar ada yang namanya lisensi, karena penerima hak ini juga bisa untuk dialihkan. Ya, dialihkan. Jadi tidak hanya yang bisa memegang hak cipta atau copyright itu adalah si pencipta, tetapi bisa juga dialihkan kepada pihak lain. Nah, tetapi ini semua tentunya ada batasan-batasan tadi. Nah, makanya ketika itu diberikan atau penerima hak itu ada dasarnya. Misalkan tadi kalau penerima haknya adalah dalam bentuk perjanjian, ada yang namanya perjanjian lisensi. Ya, dialihkannya dalam bentuk perjanjian lisensi. Nah, hak eksklusif ini apa saja yang bisa dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta? Ada dua bentuk. Ada hak moral dan ada hak ekonomi. Kalau kita berbicara hak moral, berarti dia melekat pada diri pencipta secara pribadi, atau bisa dikatakan dia sebetulnya abadi selamanya, tidak terhapuskan walau pencipta itu sudah meninggal dunia. Misalkan salah satunya nih contohnya ya, karya-karya musik, atau misalkan karya-karya teater, atau teman-teman kenal yang namanya Shakespeare. Shakespeare ini kan dia membuat atau menciptakan ada yang namanya karya sastra namanya Romeo and Juliet. Walau Shakespeare ini saat ini kan udah nggak ada,
sudah meninggal, ya artinya sudah nggak ada. Tetapi karyanya itu tetap melekat bahwa Romeo and Juliet itu adalah karyanya si Shakespeare. Itu yang dinamakan hak moral, melekat kepada pencipta secara abadi. Yang dimaksud itu di situ. Sama halnya ketika teman-teman membuat skripsi. Skripsi ini adalah salah satu contoh karya ilmiah atau dilindungi oleh hak cipta. Maka itu adalah melekat secara abadi di teman-teman semua. Kalian membuat skripsi tentang apa? Oh, terkait dengan bagaimana sih kedudukan AI. Apakah AI itu termasuk karya cipta atau yang seperti apa? Nah, itu adalah melekat karya Anda abadi. Oh, kalau skripsi ini karyanya Kevin, dia melekat secara abadi bahwa skripsi yang terkait dengan AI ini adalah karya si Kevin. Ini yang dimaksud dengan hak moral. Nah, ketika dia memiliki hak moral, dia melekat pada pencipta secara abadi, sifatnya tidak terhapuskan, maka dia punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk melarang melakukan. Hak untuk melarang melakukan ini seperti apa? Misalkan terkait dengan perubahan isi ciptaan, perubahan judul ciptaan, maka kalau teman-teman mungkin melihat ya di media-media bahwa banyak sekali konflik-konflik yang terjadi terkait dengan hak cipta ini. Misalkan Ahmad Dhani menggugat karena lagunya dinyanyikan oleh Once tanpa izin. Lah karena dia punya hak moral. Karena dia punya hak moral. Dia berhak, Ahmad Dhani berhak untuk melarang, misalkan dia merubah isi ciptaan, merubah judul ciptaan, ataupun untuk orang lain menyanyikan karyanya, dia punya hak untuk itu karena dia punya hak moral. Nah, kita kenal juga ada namanya hak ekonomi. Nah, ini adalah hak yang biasanya paling dicari, diperebutkan oleh para pihak. Hak ekonomi, duit, uang. Nah, kita bikin ciptaan apa sih sebetulnya? Kan tidak semua kita buat ciptaan itu untuk kesenangan diri sendiri. Tapi ujung-ujungnya ya memang untuk bentuknya adalah komersil, untuk bisa dapat keuntungan secara ekonomi. Nah, hak ekonomi di sini berarti apa? Ada hak eksklusif lagi di dalam diri si pencipta. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari si ciptaan tersebut. Ya, bisa atau diperbolehkan untuk memperbanyak, untuk mengumumkan bahwa memang karya ini adalah karya yang dia buat. Nah, maka royalti ini salah satu bentuknya untuk mengalihkan hak secara ekonomi. Paling besar itu untuk mengalihkan hak secara ekonomi. Kita akan membahas atau kita akan melihat hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam undang-undang hak cipta. Jadi kita sudah punya undang-undang tersendiri, undang-undang khusus terkait dengan undang-undang hak cipta, di mana di dalam undang-undang hak cipta ini terkait dengan hak moral dan hak ekonomi ini sudah diatur sedemikian rupa. Ya, kita melihat bahwa di dalam pasal 5 undang-undang hak cipta terkait dengan hak moral, apa sih sebetulnya hak moral ini? Kalau tadi di slide sebelumnya kita melihat sepintas begitu ya. Kita melihat di dalam pasal 5, oh ternyata ada poin A sampai dengan poin E nih yang dimaksud dengan hak moral. Ternyata 5 poin ini melekat pada diri pencipta sebagai hak moral dan sudah diatur di dalam pasal 5. Nah, hak moral ini ada yang saya bold kuning ini sebagai pengingat kepada teman-teman semua bahwa hak moral itu tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah hak ekonomi. Kalau kita melihat hak ekonomi diatur di dalam pasal 8 dan pasal 9 di dalam undang-undang hak cipta. Nah, hak ekonomi sendiri jadi kaitannya dengan hak ekonomi, memanfaatkan secara ekonomi atas suatu ciptaan itu boleh ngapain aja sih si pencipta ataupun pemegang hak cipta. Ada di dalam poin A sampai dengan poin I. Ya, poin A sampai dengan poin I di mana itu diatur di dalam pasal 8 sampai dengan pasal 9, pasal 8 dan pasal 9. Nah, tentunya di sana dikatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta ataupun dari pemegang hak cipta. Jadi sekali lagi perlu adanya izin dari pencipta. Ya, harus berizin. Maka sekali lagi kalau dirasa pencipta itu dia nggak pernah izin loh sama saya, dia nggak pernah izin loh untuk menyanyikan lagu saya yang itu untuk dikomersilkan. Nah, maka kemudian pencipta punya hak
untuk mengajukan gugatan, melayangkan gugatan. Punya hak. Karena sekali lagi mau itu memanfaatkan secara ekonomi ataupun memanfaatkan secara moral harus ada izin dari si pencipta. Gitu ya. Oke, dari sini bisa diikuti ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan melihat terkait dengan pencipta. Kalau tadi kita melihat bahwa karya-karya atau hasil ciptaan itu tadi itu punya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Nah, pencipta itu sakjane sopo? Pencipta itu siapa sih? Ya, pencipta itu siapa? Pencipta adalah seorang ataupun beberapa orang. Jadi, yang namanya pencipta itu nggak cuman individu. Bisa jadi pencipta itu ada beberapa orang bersama-sama. Misalkan buku. Ya, buku baik itu bentuknya buku referensi atau bentuknya book chapter, ya itu masing-masing pengarang di dalam buku itu termasuk dalam kategori pencipta. Jadi bisa saja seseorang, bisa saja beberapa orang, bisa saja itu dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menghasilkan apa? Menghasilkan suatu ciptaan. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta di dalam pasal 1 angka 2. Dan ini sudah diatur teman-teman. Apa sih sebetulnya pencipta? Nah, yang dianggap sebagai pencipta siapa sih yang dianggap sebagai pencipta? Apa sih pencipta itu? Nah, pencipta ini berarti orang yang namanya ada di dalam ciptaan itu berarti dia disebut sebagai pencipta. Baik itu buku, baik itu lagu, baik itu karya-karya teater. Kalau dia ada namanya sebagai pencipta, maka dia disebut sebagai pencipta. Nah, teman-teman juga ingat bahwa yang namanya hak cipta itu kan munculnya secara otomatis ya. Nggak perlu didaftarkan, itu sudah dilindungi oleh hak cipta. PPT saya itu sudah dilindungi oleh hak cipta. Karya-karya ilmiah yang Anda buat itu sudah dilindungi oleh hak cipta. Nggak perlu didaftarin, sudah dilindungi. Karena hak cipta itu munculnya secara otomatis. Muncul ketika karya tersebut dibuat. Kemudian dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan. Ini kalau teman-teman tahu, kita kenal adanya surat KI ya, kekayaan intelektual. Biasanya kalau kita buat buku, misalkan kita daftarkan KI, kita dapat tuh suratnya yang menunjukkan bahwa memang buku itu adalah buku kita. Nah, itu pentingnya atau itu yang dimaksud di dalam 2 poin ini. Dia disebutkan tuh dalam surat pencatatan ciptaan. Kemudian tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Nah, ini tadi yang saya katakan bisa saja karya-karya lagu atau karya-karya yang lain, karya sastra yang kemudian dia tidak mencantumkan namanya atau biasa kita lihat namanya no name itu tadi, dia nggak tercantum di sana. Tapi kan itu hak ya, hak dari pencipta. Mau dia menunjukkan namanya bahwa itu adalah karya saya, mau dia tidak ingin menunjukkan namanya pada suatu karya, itu adalah hak dari pencipta. Nah, kita sekarang mau lihat ciptaan-ciptaan apa saja sih sebetulnya yang dilindungi dan punya masa perlindungan berapa lama. Nah, ini semua teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada di sana. Dari mulai buku ya, kemudian ceramah yang saya lakukan ya, kuliah, pidato, kemudian PowerPoint saya, catatan Anda itu juga termasuk karya cipta Anda. Kemudian lagu, drama ya, dengan masa atau lama perlindungan adalah 70 tahun. Seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian karya seni terapan ya, pelaku pertunjukan. Nah, kalau kita lihat pelaku pertunjukan, kemudian produser fonogram, kita nanti akan kenal juga yang namanya hak terkait. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri bahwa copyright pasti gandengannya dengan related rights. Copyrights dan related rights. Related rights atau hak terkait ini dimiliki oleh salah satunya adalah pelaku pertunjukan. Ya, lembaga-lembaga penyiaran itu dia punya related rights.
Spotify, dia punya related rights. Netflix, dia punya related rights. Kecuali karya-karya yang dihasilkan oleh Netflix dengan logo Netflix. Teman-teman kan suka melihat Netflix nih, ada yang series yang ada N-nya, logo N-nya. Itu adalah copyright Netflix. Tetapi ketika dia menyiarkan lagi karya-karya film-film yang bukan dibikin ada logo N-nya dari produser yang lain, lembaga yang lain. Nah, itu dia punya related rights atas karya. Nah, lanjut ya, geng. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan karya ciptaan yang dilindungi. Selain tadi lagu, selain tadi film, kemudian ada karya fotografi, kemudian ada potret, sinematografi, video, program komputer. Kemudian ini tadi lembaga penyiaran, ini masuk pada related rights. Yang ini masing-masing lama perlindungannya memang disesuaikan dengan jenis karya ciptaannya. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti. Oke. Nah, tadi saya sudah menyinggung terkait dengan related rights atau hak terkait. Hak terkait ini atau related rights ini dia punya eksklusivitas bagi beberapa, misalkan salah satunya ada pelaku pertunjukan. Misalkan pada produser rekaman suara, misalkan pada lembaga-lembaga penyiaran. Ini termasuk kategori dari related rights atau hak terkait. Nah, related rights itu punya kaitan dengan copyright yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Itu tidak hanya terkait dengan copyright, tapi juga related rights. Jadi kalau bicara Undang-Undang Hak Cipta itu ngaturnya apa aja? Itu tidak hanya mengatur terkait dengan hak cipta yang diciptakan oleh pencipta, tetapi juga ada kaitannya dengan related rights atau hal yang berkaitan dengan hak cipta itu tadi. Karena kita nggak bisa memisahkan nih dari lembaga penyiaran, tidak bisa memisahkan nih dari produser rekaman suara, tidak bisa memisahkan dari pelaku pertunjukan. Shakespeare punya karya Romeo and Juliet. Bagaimana kemudian orang bisa tahu bahwa karya Romeo and Juliet ini bagus banget kalau kita nggak ada atau nggak pernah ada pelaku pertunjukan atau nggak pernah ada lembaga penyiaran? Film-film ya, kayak filmnya Joko Anwar ya, filmnya itu bagus karyanya, tapi kalau nggak ada lembaga penyiaran, bagaimana kita bisa tahu film-film itu adalah film-film yang bagus dan berkualitas ya. Jadi masing-masing ini sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada di dalam pasal 23, pasal 24 dan juga pasal 25 ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Produser rekaman suara itu apa sih? Contoh produser rekaman suara. Kalau lembaga penyiaran kan jelas. RCTI itu lembaga penyiaran. Tadi saya sampaikan Netflix itu lembaga penyiaran. Produser rekaman suara itu yang kayak apa sih? Label music. Contoh nama label music. Naga Suara. Naga Suara berarti dia punyanya adalah related rights. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa memahami ya apa sih bedanya copyrights dan related rights. Ada prinsip dasar dari hak cipta, di mana ciptaan itu apa yang bisa dianggap sih sebagai ciptaan. Bagaimana sih suatu karya itu bisa dianggap sebagai ciptaan? Tentunya ciptaan itu harus original, asli. Itu dianggap sebagai ciptaan. Diwujudkan, berwujud. Ingat ya, kalau kita melihat kekayaan intelektual yang bisa dilindungi, itu kan yang berwujud. Kalau masih ada di angan-angan, hanya ide-ide saja, itu tidak bisa dilindungi oleh kekayaan intelektual. Jenisnya apapun, baik itu cipta, baik itu merek, baik itu paten, itu tidak bisa kita lindungi, tidak bisa dilindungi oleh kekayaan intelektual kalau tidak berwujud. Berarti semua harus diwujudkan. Wujud itu tidak hanya yang bentuknya jelas bahwa itu bentuknya adalah barang, tapi proses bagaimana, misalnya proses pembuatan itu juga masuk dalam perlindungan kekayaan intelektual. Tadi
di awal sudah sempat saya singgung bahwa yang namanya hak cipta itu kan bisa beralih dan juga bisa dialihkan, ya. Nah, peralihan ini tadi diatur di dalam pasal 16 ayat 2 di mana ada beberapa bentuk peralihan. Baik itu bisa bentuknya pewarisan, baik itu bisa bentuknya hibah, wasiat, perjanjian tertulis. Yang dimaksud perjanjian tertulis di sini adalah bentuknya lisensi dan juga sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi bentuk ini ada berbagai macam, ada 5 bentuk di mana ini diatur di dalam pasal 16 ayat 2, ya. Dan tentunya walau itu dikatakan kan saya wariskan, Bu, otomatis beralih begitu ya. Kalau waris itu kan otomatis beralih. Tetapi lebih baik apabila jika memang bentuk-bentuk ini untuk peralihan ini tadi bentuknya baiknya ada secara tertulisnya. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa ya kekuatan yang sahnya memang dia adalah misalkan memang dia penerima hibah, memang dia penerima perjanjian lisensi. Jadi ada baiknya jika semua itu bentuknya adalah tertulis. Jadi kalau dikatakan apakah hak cipta itu bisa beralih, Bu? Bisa dialihkan. Hak ekonominya itu bisa beralih tak, Bu? Hak moralnya itu juga bisa beralih tak, Bu? Bisa. Ya, hak moral dan hak ekonomi itu bisa beralih dengan ada bentuk 5 bentuk ini. Nah, salah satu bentuk peralihan dari hak cipta itu adalah lisensi, license, perjanjian lisensi. Nah, lisensi itu ada eksklusif dan non-eksklusif. Lisensi eksklusif itu hanya diberikan kepada satu orang saja. Cuma dia yang pegang lisensinya. Misal lagu dia hanya diputar di Spotify, tidak diputar di YouTube ataupun tidak diputar di media lagu yang lain. Itu namanya eksklusif. Ada juga yang non-eksklusif. Non-eksklusif berarti di semua platform itu dia memutar lagu tersebut. Jadi lisensi itu ada yang eksklusif dan non-eksklusif. Kalau eksklusif berarti hanya tertujunya hanya pada satu platform misalkan. Ya, kalau non-eksklusif berarti di semuanya bisa punya hak itu tadi untuk kemudian bisa memperbanyak atau bisa kemudian menampilkan kalau misalkan itu film gitu ya. Nah, kita berbicara license atau lisensi. Ini lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta. Jadi izin ini diberikan oleh pemegang hak cipta kepada siapa? Kepada orang lain. Tetapi tidak hanya pemegang hak cipta yang punya license. Pemegang hak terkait itu juga punya license untuk bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk apa saja, untuk mengumumkan, untuk memperbanyak ciptaan, ya, tentunya dengan persyaratan tertentu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan ini itu diatur secara khusus di dalam perjanjian lisensinya. Saya akan menunjukkan contoh dari pelanggaran hak cipta, teman-teman. Yang paling terkenal mungkin ini ya, Naga Suara dan Gen Halilintar ya, yang merubah lirik. Nah, merubah lirik itu juga hati-hati teman-teman. Walau itu mungkin parodi. Kalau si pencipta merasa bahwa loh kok laguku dirubah-rubah tanpa izin, itu dia berhak untuk mengajukan gugatan. Ada tugas dulu nih yang harus diselesaikan oleh teman-teman di pertemuan berikutnya. Jadi tadi kan sudah ada sedikit ilustrasi nih, saya mundur sedikit. Nah, contoh pelanggaran hak cipta. Ini ada contohnya. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di poin-poin atau di bidang-bidang yang lain terkhusus pada karya musik pada era digital. Nah, dari kasus-kasus tersebut, dari tugas ini nanti sebagai bahan teman-teman untuk belajar di pertemuan selanjutnya terkait dengan penyelesaian sengketa pada hak cipta atau pada karya cipta. Jadi bagaimana sih penyelesaian sengketa pada karya cipta? Nah, bahannya kita akan melihat dari apa yang sudah teman-teman analisis.
Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai bentuk nanti bahan kita di pertemuan selanjutnya terkait dengan penyelesaian sengketa pada hak cipta.